publik juga udah tahu ya, Pak Ketua atau Kang Ajis itu merupakan keluarga besarnya Mayasari. Betul. Kemudian orang-orang juga tahu bahwa Gerindra, dari Gerindra ada salah satu figur muda, Kang Pimen Alparisi Ramadan, yang juga merupakan keluarga besar Mayasari, digadang-gadang juga mencalonkan dari Gerindra untuk Jet 1 di Kota Tasikmalaya. Ini kan keluarga besar nih. Iya. Kang Ajis itu kalau nggak salah pamannya Kang Pimen ya. Betul. Pamannya Kang Pimen. Ini bagaimana melihat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Awe di Radar Tasik Podcast dengan program bertajuk Ruang Publik Bicara Inspiratif. Kali ini saya bersama Kang Ahmad Taufik dari Nasdem. Beliau sebagai Wakil Ketua Bapilu Nasdem Kota Tasikmalaya. Dan tentu saja ingin berbincang-bincang tentang bagaimana Nasdem atau persiapan Nasdem menghadapi pileg, pilgub, pilkada, pilpres tahun 2024 mendatang. Nah, bersama saya selamat datang Kang Ahmad Taufik, panggilannya Kang Ahmad, Kang Taufik. Kang Taufik. Siap Kang. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Kang, apa yang sedang dilakukan oleh Nasdem saat ini? Nasdem saat ini adalah sosialisasi terus ke masyarakat, khususnya mungkin ketua Pak Ajis Rismaya Mahfud, ya Pak Ajis ya. Pak Ajis ini getol sekali ke masyarakat. Sampai hari ini itu satu hari itu bisa nyampe 5-7 pertemuan dari berbagai kegiatan, ada pengajian, ada seni budaya, olahraga, itu Pak Ajis itu rutin sekali gitu ya. Saya juga salut ya, karena yang tidak tahan itu yang mendampinginya. Karena lagi maraton berarti. Betul. Ya sekarang itu kan yang selalu mendampingi itu kebetulan itu sekarang sakit ya. Karena kegiatan-kegiatan Pak Ajis itu yang sangat padat. Saya juga mendampingi, saya juga tumbang lah kemarin itu kebetulan ya, alhamdulillah tidak dirawat sih. Jadi Nasdem itu sekarang lagi sosialisasi terus-terusan ke masyarakat untuk menyadarkan ya masyarakat bahwa Nasdem itu di Kota Tasik itu ada. Dan sekarang logonya kan berganti, nasionalis religius gitu. Nasionalis religius, udah berubah itu ya. Berubahlah di Kota Tasik gitu. Di Kota Jadi Tasik. Yang selama ini Nasdem itu agak-agak kurang ya, sekarang kita balikan bahwa Nasdem itu kan orang-orangnya religius lah, khususnya harus dicontoh dulu sama ketuanya. Jadi ketuanya itu sekarang itu terus terang lah bagus banget lah, bisa mendatangi pengajian gitu ya, terus kegiatan-kegiatan, dan ini ketuanya itu humble banget gitu ya. Jadi tidak memandang siapa yang mau bertemu itu silakan, 24 jam siap bertemu dengan siapapun. Mau dimanapun, mau di rumahnya, mau di sekretariat, atau misalkan ada perkumpulan suruh datang, itu pasti Pak Ajis itu pasti datang gitu. Ini sekarang Pak Ajis kan ketua baru ya? Iya, ketua baru. Tahun berapa ya menjadi ketua Nasdemnya itu Kang? Ketua Nasdemnya itu tahun 2022 ya. Kemudian SK-nya juga baru beberapa bulan yang lalu diserahkan oleh ketua DPW-nya Kang Saan, itu langsung diserahkannya juga di rumahnya. Jadi dari DPW langsung ke rumahnya gitu, langsung diserahkan gitu. Jadi sekarang maraton berarti sosialisasinya ke masyarakat. Ke masyarakat, iya. Nah, dengar-dengar katanya Pak Ajis mau mencalonkan sebagai salah satu calon wali kota Tasikmalaya nih. Betul. Kemarin juga pas di acara RSI kalau nggak salah. Iya. Ada Pak UU, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, mendoakan Pak Ajis untuk menjadi Jet 1 katanya. Itu gimana tuh persiapannya? Memang ada arah ke sana untuk Pak Ajis? Untuk Pak Ajis sangat arahnya ke sana untuk ikut berkontestan di 2024 gitu ya. Jadi kita mempersiapkan bahwa Pak Ajis itu untuk menjadi calon ya. Dan kesananya kita untuk
targetnya menang di 2024. Walaupun kemarin Pak Wagub itu dengan spontan itu ya alhamdulillah bahwa beliau mendoakan gitu ya. Mendoakan bahwa Pak Ajis untuk menjadi wali kota tahun 2024 gitu. Ini kan untuk menjadi wali kota kan tentunya harus menjadi penentu juga dalam pileg nanti. Penentuan di pileg itu bagaimana cara Nasdem menaikkan kursi dari 1 menjadi targetnya berapa, Kang? Targetnya 9. Targetnya 9 dari 1 9. Wah, berapa persen? 900%. Tapi ada yang tidak sangat mungkin sekali ya. Mungkin gimana? Mungkin. Karena sekarang Nasdem itu banyak orang-orang itu beralih untuk membidik menjadi calon dari Nasdem. Ada dari partai-partai lain lah ya. Sampai sekarang, sampai tadi juga ada yang menghubungi gitu ya. Saya ingin mencalonkan diri dari Nasdem. Oke, saya terima siapapun yang saya terima. Dan karena targetnya itu emang besar gitu. Kenapa saya menargetkan segitu? Karena ini salah satu bukti untuk bisa mencalonkan beliau menjadi wali kota. Jadi tolak ukurnya itu harus dari kursi dulu. Kalau misalkan kursinya tidak naik ya kita juga agak berat. Tapi kita berjuang sekarang itu habis-habisan lah gitu ya. Kita berjuang semaksimal mungkin sampai menang gitu ya. Kita itu berjuang terus gitu. Gimana caranya si caleg-caleg ini untuk sosialisasi masyarakat, dan saya juga sebagai bapilunya itu mencari caleg-caleg yang potensial gitu ya. Seperti apa sih caleg-caleg yang diinginkan oleh Nasdem? Yang pertama mungkin salah satunya itu dia punya kapasitas untuk memimpin di legislatif. Maksudnya jangan sampai kan kita jangan hanya orang punya masa aja gitu ya. Jadi kira-kiranya kapabel di pemerintahan gitu. Dan itu juga kita akan support terus siapapun yang kapabel di pemerintahan gitu. Sekarang udah buka pendaftaran atau gimana? Kalau untuk pendaftaran yang daftar dibuka, cuman kalau untuk open ininya dari Nasdemnya belum, karena Nasdem sendiri kan belum lolos verifikasi ya. Nanti kalau misalkan Nasdem udah lolos verifikasi partai peserta pemilu, maka akan diadakan open lah ke seluruh warga Kota Tasik. Kalau sekarang yang tercatat sebagai anggota Nasdem berapa, Kang? Kira-kira jumlahnya? Kalau jumlahnya itu kemarin itu udah hampir 3.000 lebih ya. 3.000 lebih, tapi kalau misalkan kemarin itu ada yang double anggota gitu. Double anggota. Karena dari pusat sampai ini tuh banyak yang double 2 partai. Tapi kita banyak diklarifikasi ke KPU melalui bahwa yang double itu kita bikin rekomendasi bahwa yang double itu ditelepon dulu bahwa benar-benar pingin ke Nasdem, maka bikinlah surat pernyataan melalui materai gitu. Ke Nasdem atau ke partai lain? Iya betul. Ini banyak yang masalah dengan partai lain juga ya. Bukan hanya Nasdem aja kan. Banyak yang double dari pusat. Betul. Ke daerah. Karena kan kemarin itu untuk lolos ke Sipol itu banyak yang kayak begitu gitu. Kalau sekarang yang 1 kursi itu dari dapil mana, Kang? Dapil 1. Tawang Cihideng Bungur Sari. Tawang Cihideng Bungur Sari. Berarti tinggal yang lain diisi-isi lagi ini. Tinggal diisi. Ini kalau Nasdem sih kan ada wacana 5 dapil ya, dari 4 menjadi 5. Kalau Nasdem itu sepakat atau gimana dengan usulan itu? Kalau Nasdem itu nggak masalah sih, mau 5 mau 4 karena kita udah siap. Mau 5 mau 4 kita udah siap. Kita udah dipersiapkan lah. Kalau jagoan-jagoan yang diusung sekarang figur-figurnya udah ada bermunculan nggak di Nasdem? Kalau jagoan kita semuanya kita jagokan. Jadi siapapun yang mendaftar ke Nasdem itu kita jagokan. Jadi tidak ada ini yang akan dijagokan di sini, tidak ada. Jadi semuanya yang masuk itu kita jagokan dan kita bantu semuanya. Kalau Kang Ajis mau nyalon nggak di pileg atau langsung di pilkada nanti? Oh, kalau Kang Ajis kayaknya enggak. Pileg. Berarti langsung aja nanti untuk. Langsung aja. Tapi nanti mungkin ada keluarga Kang Ajis lah.
Oh, ada keluarga Kang Ajis. Keluarga Kang Ajis yang kira-kiranya bisa untuk didorong gitu. Untuk pilkada. Yang ditawarkan oleh Nasdem untuk Kota Tasikmalaya apa sih, Kang? Yang ditawarkan oleh Nasdem itu adalah pemimpinnya amanah, rakyatnya berkah. Artinya ketika pemimpin amanah itu, ketika misalkan dari Nasdem itu ada yang terpilih menjadi pemimpin, jadi kita akan usahakan bahwa beliau itu amanah. Jadi amanah itu tidak korupsi, tidak mengambil hak orang gitu. Dan mudah-mudahan kesananya bahwa hak-hak rakyat khususnya Kota Tasik itu tersalurkan gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada hak yang lain diambil oleh Partai Nasdem, enggak gitu. Kita tidak akan seperti itu. Jadi Nasdem punya figur seperti itu. Banyak figur figur seperti itu. Ini kan ngomong-ngomong gini, kan publik juga udah tahu ya, Pak Ketua atau Kang Ajis itu merupakan keluarga besarnya Mayasari. Betul. Kemudian orang-orang juga tahu bahwa Gerindra, dari Gerindra ada salah satu figur muda Kang Pimen Alfarisi Ramadan, yang juga merupakan keluarga besar Mayasari, digadang-gadang juga mencalonkan dari Gerindra untuk Jet 1 di Kota Tasikmalaya. Ini kan keluarga besar nih. Ya. Kang Ajis itu kalau nggak salah pamannya Kang Pimen ya. Betul. Pamannya Kang Pimen. Nah, ini bagaimana melihat itu? Ya sebenarnya sah-sah aja lah ya. Bahwa misalkan antara paman dan keponakan itu bersaing konsesan, silakan aja. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan bahwa nanti akan bersaing dengan siapa, itu tidak terlalu dipikirkan. Yang saya pikirkan itu adalah sekarang bagaimana Kang Ajis popularitasnya naik. Bagaimana Kang Ajis untuk 2024 itu popularitasnya itu di atas. Jadi saya tidak akan berpikiran bahwa ini akan bersaing dengan keponakan Kang Ajis. Saya tidak akan berpikir ke situ. Makanya saya satu tujuan aja. Bagaimana tahun 2024 itu untuk memenangkan Kang Ajis. Dan bagaimana 2024 itu untuk meloloskan caleg sesuai target dari Nasdem. Jadi gitu. Kalau pemilih dari Nasdem sendiri atau pemilih yang mungkin kan partai itu punya hasil survei masing-masing ya. Betul. Minat para pemilih rata-rata Nasdem itu kekuatannya di kalangan mana Kang suaranya? Nah, kalau Nasdem itu sekarang itu emang belum terbaca kekuatannya. Tapi kita sekarang itu menyasar ke golongan milenial. Milenial. Makanya kami akan menawarkan nanti itu bahwa Nasdem itu akan menawarkan bahwa dengan tagline-nya ketua itu adalah pemimpin amanah warga berkah. Artinya ketika milenial kita tawarkan, apa sih maunya milenial itu seperti apa nanti kalau misalkan wali kota itu jadi gitu. Jadi misalkan milenial itu ingin seperti apa ditawarkan, nanti kalau udah jadi kita laksanakan seperti itu. Kang, terus ini menurut Akang atau mungkin di Nasdem juga sering didiskusikan atau bagaimana tentang pembangunan Kota Tasikmalaya saat ini? Ya. Bagaimana pandangan Akang? Sebenarnya pembangunan di Kota Tasik itu ada yang baik, ada yang belum baik ya. Bukan tidak, ada yang belum baik. Jadi kalau misalkan udah baik itu kan banyak ya pembangunan yang sudah dilaksanakan gitu kan. Ada juga misalkan belum baik, misalkan sekarang itu semerawutnya pembangunan di Hajet gitu ya. Emang kalau misalkan ngelihat dari sekarang itu amburadul, tapi nggak tahu nanti apakah manfaatnya itu benar-benar terasa dengan masyarakat atau enggak gitu. Yang pedestrian itu. Kalau kira-kiranya nanti masyarakat itu menerima dengan keindahan kota seperti Malioboro, berarti kan berhasil ya. Jadi sebenarnya pembangunan itu yang udah baik gitu ya. Cuman ada beberapa yang kira-kira kurang baik, misalkan sekarang sanitasi air ya, sanitasi gitu, kirmir itu ya. Mungkin karena curah hujan sekarang intensitasnya yang lebih tinggi gitu ya. Jadi Kota Tasik itu tidak siap menampung curah hujan. Bukan berarti pembangunan tidak baik-baik sih, sebenarnya udah baik. Cuman karena mungkin ya
banyaknya cuaca yang tidak mendukung. Jadi mudah-mudahan ketika nanti Nasdem itu kita akan kaji ulang bagaimana Kota Tasik siap menghadapi bencana gitu ya. Kota Tasik siap misalkan ada hujan air hujan lebih itu kita itu sudah siap gitu. Maka kita akan kaji lagi sampai ke sana. Ini mengenai di Kota Tasik ini kan pembangunan infrastrukturnya dia katakan banyak yang bagus ya. Tapi ada satu hal yang terus menggelinding dan tampaknya belum ada solusi konkret untuk menangani terutama masalah kemiskinan. Kalau kemarin saya membaca di tulisannya Bu Mia Wastuti kalau nggak salah itu seorang pemerhati sosial, pekerja sosial juga yang menulis bahwa Kota Tasikmalaya itu adalah salah satu kota termiskin di Jawa Barat. Kalau tidak salah nih, kalau tidak keliru mohon dikoreksi, itu sekitar 13%-an lah kemiskinannya itu. Cukup tinggi kalau tidak salah ya. Ada nggak Nasdem punya pemikiran nggak tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan ini? Sudah periode mau habis nih, periode Pak Yusuf gitu ya. Kemudian ya Budi Yusuf lah periode. Tapi kemiskinannya ini sangat tinggi dan tampaknya mau habis bulan November juga belum ada upaya untuk memang memberantas kemiskinannya itu atau memperkecil angka kemiskinannya itu efektif. Ada nggak pemikiran dari Nasdem? Oh iya, untuk memberantas kemiskinan itu sebenarnya ada, udah sering diskusi sama ketua ya. Misalkan untuk pembinaan wirausaha, yang kira-kiranya misalkan ada warung-warung kecil itu dibantu lah kan gitu. Udah ada wacana ke sana. Karena mau gimana pun misalkan yang di masyarakat itu kan misalkan warung-warung kecil ya. Yang kesulitannya itu kan kalau dipertanyakan modal tidak ada. Nah sebenarnya kan dari pemerintah juga sebenarnya udah ada itu. Cuman nggak tahu ya di pelaksanaannya itu kurang tepat sasaran. Kayak kemarin bantuan langsung untuk wirausaha. Mungkin berapa persen sih lah yang ininya yang nyampe ke benar-benar ke UKM. Udah kebanyakan itu saya dengar itu RT saya tuh masuk semua katanya. Dari keluarganya, anggotanya, ibunya, anaknya. Itu mendapat yang dulu yang 2,5 juta ya. Tapi coba kalau misalkan nggak tahu itu apakah data itu sebenarnya dari kelurahan itu sebenarnya udah udah direvisi gitu. Cuman turunnya itu nanti ke sana lagi. Saya juga nggak tahu apakah misalkan di kota itu ada sinkronisasi dengan Dinsos apa enggak. Sebenarnya kalau itu terlaksana sebenarnya kemiskinan juga mungkin bisa lebih berkurang. Contoh misalkan yang warung-warung itu tambah modal 2,5 juta kan lumayan lah buat menutupi kekurangan barangnya gitu ya. Ada tukang gorengan masa sih nggak cukup gitu dengan modal 2,5 juta untuk menambah modalnya itu gitu. Nah karena banyak yang kurang sasaran mungkin juga kita akan kaji lagi seandainya Pak Ajis itu menjadi wali kota. Kita akan kaji lagi yang berhak menerima bantuan-bantuan itu seperti apa. Dan juga saya juga akan mengusulkan kepada beliau bahwa kota juga harus memikirkan yang ada di pinggiran ini kota. Gitu. Daerah-daerah pinggiran kota. Daerah-daerah kota. Di sana mungkin yang mesti banyak lebih fokus dibantu dari aspek ekonominya. Betul, karena kan daerah-daerah Taman Sari itu masih banyak kan daerah rumah panggung itu. Masih banyak. Nah, itu sebenarnya kurang kesentuh gitu ya. Kalau misalkan kita udah nyampe ke sana, bantuan juga merata, ya mungkin kemiskinan juga akan berkurang. Gitu. Jadi konsepnya salah satu untuk menanggulangi kemiskinan itu adalah dengan permodalan kepada pengusaha kecil berarti ya, warung-warung kecil, UMKM kecil. Ini juga kan pemerintah kota itu punya
wirausaha baru, katanya program wirausaha baru, tapi belum geliatnya belum tampak booming gitu. Nggak tahu proses di lapangannya seperti apa. Sebenarnya kan bantuan-bantuan itu dari pemerintah itu khususnya dari apa gitu ya, lembaga itu banyak gitu ya. Dan pemerintah cuman yang dapatnya itu aja gitu. Kurang beragam berarti. Betul. Dan kebanyakan misalkan ada WUB ya. WUB. Saya lihat-lihatin itu yang dapatnya itu aja. Dan orang-orang itu yang berwirausahanya itu sebenarnya bukan orang-orang kecil. Contoh misalkan yang di Mambo Kuliner gitu ya. Semuanya udah pada punya kendaraan semua gitu. Hampir ya, tapi enggak semua. Hampir punya kendaraan semua, berarti kan bukan orang yang enggak punya gitu. Justru yang enggak punyanya yang di pinggiran-pinggiran. Yang kira-kiranya mau usaha pakai mobil ke kota nggak punya kendaraannya. Akhirnya kan usaha-usaha di situ misalkan cuman di pinggir-pinggir rumahnya, dan itu juga kan pembelinya juga agak kurang karena mereka juga menyediakan barangnya juga sedikit gitu. Nah mungkin kita akan melirik ke sana karena yang usaha-usaha banyak lah sekarang itu lagi booming ya, usaha-usaha itu. Dan nantinya juga mungkin kita akan mengusulkan bahwa di Tasik itu akan digalakkan dengan usaha online. Karena di Tasik itu sebenarnya sultan-sultan di Tasik anak muda itu banyak sekali. Ada karena salah satu grup di Tasik itu ada namanya Imer ya. Kebetulan saya juga anggota ya. Itu sultan semua kalau disebut itu usahanya itu hebat-hebat. Nah saya juga kalau misalkan Pak Ajis itu saya akan menggandeng grup Imer itu untuk bagaimana caranya memajukan kota Tasik. Karena orang-orang Imer itu bagus sekali ya, loyalitasnya ke masyarakat itu dia mau menularkan ilmunya. Silakan selagi masih bisa ditularkan itu orang-orang Imer itu mau. Nah, kita akan menggandeng orang-orang itu. Ada menggandeng figur-figur yang pengusaha berarti ya. Pengusaha rata-rata itu di bawah 30-an itu. Itu banyak juga ya. Banyak, cuman kan sama media itu sebenarnya itu tidak jarang terekspos. Jarang terekspos gitu. Kemudian ini Kang, bagaimana biasanya Nasdem membuka ruang koalisi dengan partai-partai lain dalam pilkada maupun Pilpres? Mungkin kita bicara pilkada aja lah. Biasanya di Nasdem itu kayak gimana? Biasanya kalau Nasdem itu kalau misalkan udah ada yang cocok dengan ideologi Nasdem itu selalu yang jadi pertama untuk menyatakan bahwa ini untuk menjadi calon wali kota, ini untuk menjadi calon gubernur. Karena kayak dulu misalkan kayak Ridwan Kamil gitu ya. Itu Nasdem duluan yang menyatakan bahwa untuk mendukung itu. Begitupun di wali kota. Yang kemarin itu Nasdem juga jadi yang pertama, walaupun bukan diusung dari Nasdem sendiri ya, dari partai lain gitu. Kalau Pilpres calon presiden yang diusung Nasdem sekarang siapa kan? Kita masih ikut ke Rakernas yang di JCC Senayan. Kita masih ke Pak Anies, Pak Ginanjar sama Pak Andika. Itu masih tiga itu yang diusung. Belum menjadi satu atau belum menjadi satu. Mudah-mudahan ya bulan besok udah menjadi satu. Kalau di Nasdem sendiri, kalau misalnya rekomendasi untuk koalisi di daerah, apakah harus paket dari atas ke bawah? Misalnya Nasdem berkoalisi dengan apa, ke bawahnya harus sama. Atau memang dipersilakan untuk daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam berkoalisi? Nah, kalau misalkan untuk itu kita belum ada kebijakan. Apakah dari atas itu harus satu paket partainya? Enggak. Tapi kita selama ini kita berusaha untuk mendekati partai-partai yang lain. Jadi membuka ruang komunikasi sekarang. Membuka ruang komunikasi dengan yang lain. Dengan siapapun dengan partai yang lain. Sekarang juga udah banyak ya yang sering merapat gitu ke ketua gitu. Yang paling diminati untuk berkoalisi dengan Nasdem, kira-kira Nasdem Kota partai yang kayak gimana?
Yang pertama religius, yang kedua ya satu punya pemikiran yang bisa menerima misalkan calon presidennya nanti Pak Anies atau Pak Ganjar atau Pak Andika. Punya karakter religius dan juga pemikiran tentang mereka yang sama tentang figur pilpres. Tapi kira-kiranya misalkan ada yang dari nasionalis juga bukan menutup diri. Kalau kira-kiranya menguntungkan buat kedua belah pihak ya kita juga akan terus berkoalisi gitu. Tapi prioritas utama yang religius itu ya. Religius dulu lah. Nih kenapa masyarakat harus memilih Partai Nasdem? Karena Nasdem akan menawarkan bahwa kita akan sesuai dengan tagline pemimpin amanah warga berkah. Jadi kalau misalkan pemimpinnya sudah amanah dengan kelakuannya gitu ya, dengan perilakunya, otomatis warganya juga berkah gitu ya. Berkah itu kan bisa ditafsirkan ekonominya baik gitu ya, terus sosialnya baik dan semuanya jadi baik lah, karena kan restorasi ya dari bagus menjadi lebih bagus gitu. Bagus menjadi lebih bagus. Bagus menjadi lebih bagus. Baiklah Kang, terima kasih. Kini kita sudah berada di penghujung perbincangan. Udah hampir 30 menit nih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih mewakili Pak Ketua, Pak Ajis Rismaya Mahfud juga. Nanti mungkin lain kali Pak Ajis harus tampil di sini nih. Mudah-mudahan waktunya tepat gitu ya. Karena sekarang waktunya kurang tepat. Beliau sudah banyak janji ya, karena agenda agenda dengan yang lain. Kalau udah janji dengan satu orang atau dengan satu lembaga gitu, beliau tidak bisa menolak gitu. Jadi mana dulu yang membuat janji duluan gitu, seperti itu. Kita memang dadakan. Oke, terima kasih pemirsa Radar Tasikboge, juga Akang terima kasih. Jangan lupa untuk simpatisan Nasdem, anggota dan sebagainya untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast biar tidak ketinggalan perbincangan-perbincangan berikutnya tentang politik, tentang orang-orang kreatif yang menginspirasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.